ditetapkan oleh BPS, sekitar 595.000 per bulan. Menjelaskan ini memang ada beberapa poin. Garis kemiskinan secara khusus untuk Indonesia, tetapi kita lebih mengenalnya upper middle income countries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Selamat datang di Sigma Talk, podcast bersama Pojok Statistik Universitas Islam Kadiri. Dengan saya, Safira Sofi, agen Pojok Statistik Universitas Islam Kadiri. Di episode kali ini, kita kedatangan tamu dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. Langsung saja kita sambut Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Bapak Bambang Indarto, SSI MSI. Boleh minta tepuk tangannya semua teman-teman. Halo Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Boleh kita sapa dulu sobat online kita Pak? Halo sobat Sigma. Jadi Sigma Talk kali ini kita akan kupas tuntas topik mengenai menjual batas kemiskinan dalam perhitungan jumlah penduduk miskin. Nah Pak, beberapa waktu terakhir di media sosial dan ruang diskusi publik itu banyak yang membahas soal garis kemiskinan global versi Bank Dunia yang mencapai 6,85 dolar per hari. Banyak orang yang membandingkan angka itu dengan garis kemiskinan nasional yang telah ditetapkan oleh BPS, sekitar 595.000 per bulan atau kira-kira sekitar 20.000 per hari. Reaksi publik pun beragam, dari ada yang kaget sampai menuduh pemerintah mengecilkan angka kemiskinan. Nah, apakah perbandingan itu sahih dan apakah kita bisa menyimpulkan Indonesia terlalu murah dalam mendefinisikan kemiskinan tersebut? Bagaimana sih pandangan BPS terkait isu tersebut, Pak? Iya, baik Mbak Fira. Jadi untuk menjelaskan ini memang ada beberapa poin gitu ya. Jadi yang pertama, poin penting pertama adalah ketika angka global itu dirilis dan ini oleh World Bank, itu memang seyogyanya kita harus memahami angka 6,85 dolar ya per hari. Itu bukan garis kemiskinan secara khusus untuk Indonesia, tetapi batasan yang diberlakukan, batasan itu nilai tengah ya, dari garis kemiskinan dari 37 negara gitu ya, yang berpendapatan menengah atas atau kita lebih mengenalnya upper middle income countries ya, atau disingkat UMIC gitu ya. Nah, kategori yang baru saja Indonesia sendiri baru masuk kategori UMIC itu di tahun 2023. Jadi memang besaran 6,85 dolar adalah angka patokan global. Ini tentunya ada maksud ya ketika World Bank merilis itu untuk membandingkan kemajuan antar negara ya. Jadi bukan untuk menetapkan siapa saja yang layak untuk menerima bantuan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, penjelasan terkait ini adalah terkait bahwa seringkali banyak pihak memahami 6,85 dolar itu kurs pasar ya. Itu bukan. Jadi dirilis World Bank kalau kita cermati, besaran 6,85 dolar itu adalah besaran PPP ya, purchasing power parity gitu ya. Jadi besaran ini bukan kurs pasar. Jadi keliru ketika pihak-pihak yang mengalihkan langsung gitu ya 6,85 dengan kurs dolar. Misalkan kurs dolar saat ini sekitar 16.000 sampai 17.000, tidak demikian gitu ya. Tapi bagaimana dari perhitungan World Bank sendiri, besaran 1 US dollar PPP untuk Indonesia itu sekitar 5.999 atau persisnya 5.993.000 gitu ya. Maka perhitungan yang pas kalau kita memahami benar bahwa ini tidak dikalikan kurs dolar, tetapi dikalikan di perhitungan US dollar PPP, maka dikalinya 5.993 tadi, ketemunya 41.000 per hari. Ini penting sehingga kita tidak salah di dalam memahami apa maksud dari 6,85 dolar tadi gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini juga kaitannya dengan pemahaman lebih jauh kita terkait dengan 37 negara tadi yang masuk ke UMIC ya. Jadi Indonesia negara-negara yang masuk middle ya, jadi kelas menengah dunia gitu ya. Untuk diketahui
untuk masuk ke UMIK, kenapa Indonesia masuk tahun 2023? Karena besaran nilai per kapita nasional itu 4.870 dolar gitu ya. Nah, sementara batas bawah di negara yang masuk UMIK itu 4.516 dolar. Jadi sedikit sekali. Sementara batas atas negara dari 37 negara yang masuk UMIK itu 14.000 gitu ya. Nah, artinya memang posisi Indonesia itu sebenarnya belum terlalu pas ya dikategorikan langsung dengan kategori ini. Cuman ini tetap memiliki nilai tersendiri untuk perbandingan. Jadi setidaknya orang yang memahami ini tahulah posisi Indonesia seperti apa di antara negara-negara atau 37 negara yang masuk upper middle income countries gitu ya. Oke. Tadi kan kita udah ngomongin tentang garis kemiskinan. Nah, bagaimana sih Pak BPS menghitung garis kemiskinan itu? Iya. Baik Mbak Fira. Jadi poin penting dari penghitungan yang dilakukan BPS itu pendekatannya adalah kebutuhan dasar. Mudahnya kebutuhan dasar kita sama-sama pahami itu meliputi kebutuhan akan makanan dan kebutuhan non makanan gitu ya. Lebih persisnya di dalam metodologi yang digunakan BPS, kebutuhan makanan itu artinya kita cukup energi seberapa banyak, yaitu 2.100 kilokalori per kapita per hari, yang meliputi 52 jenis komoditi. Kita bisa sebutkan mulai dari beras, sayur, lauk pauk, dan lain-lain. Kemudian untuk yang non makanan sendiri itu sama-sama bisa kita duga gitu ya, meliputi tempat tinggal, kemudian listrik, pendidikan, serta kesehatan, atau jumlahnya sekitar 47 sampai 51 komoditis tergantung wilayah perkotaan atau pedesaan. Nah, itu sekali lagi penghitungan yang dilakukan BPS itu per kapita per bulan atau periodenya per bulan, jadi bukan per hari. Dan sama sekali BPS tidak pernah secara resmi merilis angka harian gitu ya, sehingga ini juga penting ya. Nah, persisnya berapa sih besaran garis kemiskinan yang dirilis BPS terakhir? Itu garis kemiskinan sebesar 595.242 per bulan gitu ya. Jadi dari sini kita bisa pahami bagaimana ketika Bank Dunia juga merilis angka, BPS juga merilis angka gitu ya. Nah, tambahan lagi sejak tahun 2003 itu Mbak Fira ya. Jadi BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun gitu ya. Jadi sumber data kemiskinan sendiri artinya berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional yang mulai dilakukan oleh BPS sejak tahun 1976 gitu Mbak Fira. Itu penjelasan yang mudah-mudahan bisa memberi gambaran lah ya, lebih lengkap kepada sahabat simpatik sekalian. Kalau ngomong soal garis kemiskinan Kabupaten Kediri sendiri Pak, bisakah Bapak memberikan gambaran mengenai garis kemiskinan terbaru di Kabupaten Kediri dan apa saja sih komponen yang paling dominan dalam garis kemiskinan tersebut? Ya, baik Mbak Fira. Tadi saya sebutkan untuk level nasional itu 595.242 per bulan. Sementara untuk Kediri berdasarkan rilis terakhir itu besarannya 403 ya, 403.621 per kapita per bulan. Ini menunjukkan bahwasanya besaran garis kemiskinan di Kediri masih di bawah rata-rata nasional seperti itu. Nah, tentunya kalau bicara tentang tadi komponen yang dominan, bisa kita duga ketika bicara tentang kemiskinan bisa ditunjukkan bahwa sebagian besar itu makanan dibanding non makanan seperti itu. Jadi porsi terbanyaknya masih porsi untuk yang makanan dibanding non makanan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan atau bagaimana pemerintah menyikapi ini, bahwa kebutuhan pangan itu menjadi tantangan utama terhadap kelompok rentan supaya tidak masuk ke batas atau menjadi di bawah garis kemiskinan itu Mbak Fira. Tadi kan disebutkan kalau garis kemiskinan Kabupaten Kediri sekitar 403.621 ya. Apakah penduduk yang berada di atas garis kemiskinan itu artinya penduduk tersebut tergolong kaya, Pak? Iya, ini juga penting untuk dipahami ya. Jadi memang fokusnya untuk menghitungkan kemiskinan atau menghitung penduduk miskin itu memang diperlukan garis kemiskinan. Cuman bukan berarti langsung pilihannya hanya miskin dan kaya, tidak. Tetapi miskin dan ya di atasnya
atas garis kemiskinan kita bisa katakan rentan miskin. Jadi kalau salah di dalam regulasi atau kebijakan di dalam penanggulangan kemiskinan, itu yang rentan bisa masuk ke menjadi miskin seperti itu Mbak Fira. Nah tentunya kalau bicara di atasnya lagi ya menuju kelas menengah, tapi belum masuk kategori kelas menengah, otomatis di atasnya lagi menengah, baru berikutnya yang di atasnya lagi yang kita sebut kelas atas seperti itu. Jadi tidak hanya perbandingannya di bawah garis kemiskinan miskin, di atas kayak tidak, tetapi semuanya mulai dari rentan miskin, kemudian menuju kelas menengah hingga kelas atas seperti itu Mbak Fira. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, bagaimana supaya masyarakat dapat memahami bahwa perhitungan angka kemiskinan itu tidak sesederhana itu dan memang berbeda antara Bank Dunia dan BPS? Iya, jadi memang penting bagi kita semua di era kemudahan ya untuk akses dalam ini ke internet. Ada baiknya kita ketika mendapatkan informasi, ada baiknya kita mendalami lebih jauh ya. Jadi di publikasi World Bank itu ada penjelasan-penjelasan di dalamnya gitu ya. Demikian juga publikasi BPS itu juga ada penjelasan-penjelasan atau metodologi yang dilakukan gitu ya. Sehingga dengan demikian kita bisa lebih berimbang di dalam menyikapi, tidak hanya berpatok pada besaran angka saja, tetapi setidaknya kita mulai memahami dan bagaimana membaca informasi di balik angka tersebut gitu ya. Jadi penting untuk saya garis bawahi, pertama garis kemiskinan nasional bukan sekedar angka gitu ya, tetapi hasil dari kajian mendalam terhadap pola konsumsi, harga lokal hingga struktur rumah tangga masyarakat Indonesia. Sementara garis kemiskinan global berguna untuk melihat posisi Indonesia secara internasional. Tentunya dari sini kita pahami bahwa keduanya itu hal penting gitu ya. Jadi keduanya punya tujuan dan tapi konteksnya beda gitu ya. Nah, sehingga besaran tadi yang disinggung sejak awal 6,85 ya dolar itu ada penjelasannya tersendiri gitu ya. Demikian juga garis kemiskinan nasional pun punya penjelasan tersendiri terkait dengan bagaimana pada akhirnya pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk senantiasa memberikan kebijakan di dalam penanggulangan kemiskinan dalam konteks untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Yang tidak boleh terjadi adalah mencampur keduanya tanpa pemahaman, itu penting. Lalu menyimpulkan seolah-olah negara mengabaikan rakyatnya. Ini poin penting yang sama sekali mestinya ketika kita sebagai warga negara yang baik itu memahami lebih utuh gitu ya. Dan saya pikir forum-forum konsultasi juga bisa ditanyakan langsung kepada kami di BPS, baik di BPS pusat, provinsi maupun daerah gitu ya. Poin pentingnya adalah ini penting bagaimana menjadi PR kami juga di BPS untuk meliterasi ya statistik. Ketika kita memahami dan BPS juga punya PR di sana, mencoba memberi sosialisasi terus-menerus termasuk forum ini gitu Mbak Fira. Jadi bagaimana tidak hanya terhenti di angka, tetapi memahami di balik angka atau cerita atau metodologi atau hal-hal penting sehingga sebelum angka itu dirilis. Seperti itu Mbak Fira. Mudah-mudahan ini cukup bisa memberi penjelasan kepada semua sahabat Sigma Talk. Nah teman-teman Sigma Talk, gak kerasa kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Seru banget kan obrolan kita bersama Bapak Bambang Indarto selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri. Banyak insight menarik yang telah kita bahas kali ini, terutama soal perbedaan metodologi dan interpretasi garis kemiskinan. Kita bisa belajar bahwa membandingkan angka kemiskinan internasional dan nasional secara langsung itu keliru, dan bahwa berada di atas garis kemiskinan tidak otomatis berarti kaya. Terima kasih Bapak Bambang Indarto atas wawasan yang luar biasa. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu kunjungi pojok statistik yang berada di lantai 3 Gedung Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri. Pojok statistik, tempat asik belajar statistik. Sampai jumpa di Sigma Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.